Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya To'o Fatona Al-Halik. Saya dari kelompok BUMDes Simpan Pinjam Koperasi Simpan Pinjam. Teman kelompok saya Trisno Aditya, Yanda Adi Putri Adikantari, Suryawati, dan Siti Rapika. Di sini kami akan memberikan beberapa pengertian dan hasil presentasi tentang apa yang kami bahas selama kami pergi ke Barang Raya untuk tugas kelompok ini. Pertama, untuk hasil observasi tanggal 14 Februari 2020, BUMDes Barang Raya memiliki dua jenis produk simpan pinjam, yaitu kredit dana desa dan kerabat kredit sahabat. Oke, untuk persyaratannya bisa dilihat seperti pengajuan persyaratannya itu ada FC ini fotokopi ya, fotokopi KTP suami istri, KK sertifikat asli sebagai jaminan. Ada juga untuk keterangan-keterangan lanjutannya seperti di A, B, C, D, E, F ini seperti A, bergerak di semua sektor usaha, pertanian, perdagangan, dan peternakan, dan lain sebagainya. Oke, ini untuk yang BUMDes, ini untuk yang kredit dana desa ya. Untuk kredit kerabatnya itu kira-kira hampir sama seperti ini. Iya, ini dia yang kerabat kredit sahabat. Untuk persyaratannya juga hampir sama. FC itu fotokopi KTP suami istri, bisa suami, bisa istri, atau bisa keduanya, fotokopi kartu keluarga, dan sertifikat asli sebagai jaminan. Oh iya, untuk sertifikat jaminan ini dianjurkan oleh pegawai di ke kantor desa Barangrea itu sebagai jaminannya itu sertifikat tanah ataupun sertifikat kendaraan. Ya, untuk keterangannya juga bisa dilihat di A, B, C, D, E, F, G. Bergerak seperti A, bergerak di sektor pertanian. B, jangka waktu pengembalian maksimal 6 bulan dengan maksimal pinjaman 2 juta. Oke. Untuk lanjutannya ini bisa dibilang sebagai tambahan catatan karena di sini menjelaskan tentang beberapa keterangan yang belum ditulis dari tadi. Seperti SP-nya ini 1 sampai 3, dan apabila ada kelebihan maka tidak akan bisa dikembalikan. Ada sanksi sosial. Nah, ini lagi. Yang ini merupakan catatan tambahan di pertemuan tanggal 2 minggu setelah tanggal 14 itu. Ini catatan yang kami ambil dari pihak akuntansi sebagai tambahan saja sejarahnya mengenai BUMDes Barang Raya. Terbentuk pada tanggal 13 Februari 2007 oleh pengawas, bendahara, dan lain sebagainya. Dana desa dan dana kerabat bisa dibedakan dari tanggal bulan cairnya, seperti tanggal bulan Agustus itu dana sahabat dan bulan Desember itu dana desa untuk pengambilan pencairannya. Latar belakangnya ada pinjaman ini untuk memasang entitas membantu masyarakat dalam mengaset atau meletakkan kegiatan simpan pinjam.
membantu petani mendapatkan alat-alat pertanian seperti pupuk, bibit, dan lain sebagainya. Oke, ini tambahan lanjutannya juga. Mungkin sedikit ringkas. Kami juga dapat dari pihak akuntansi. Seperti ini keterangannya. Sejarah berdirinya 2007 bulan 2 tanggal 13. Itu pas keluar SK-nya. Dan di sini keterangannya pengawasnya itu sebagai penyelenggara untuk BUMDes simpan pinjam. Ada manajemen, sekretaris, bendahara, dan lain sebagainya. Latar belakang juga sudah disebutkan tadi, mengurangi rentenir, membantu akses simpan pinjam masyarakat agar tidak mudah kaitannya. Oke. Ini juga tambahan dari pihak akuntansi mengenai catatan-catatan kecil yang mereka berikan kepada kami sebagai bantuan atau sebagai teman kelompok kerjasama. Di sini ada tentang keterangan atau garis kasarnya, gimana kas masuk keluarnya. Di sini ada keterangan kas masuk, ada keterangan bagaimana alur-alur dari sebelum pencairan itu dilakukan, ada tahap-tahap tertentu seperti dilihat di diagram-diagramnya. Ini ya sederhana sekali ya. Membuat suatu rencana pencairan. Oke, dan untuk diagramnya itu kami belum sempat buat dan hanya memanfaatkan garis kasarnya seperti ini. Misalnya ada orang pinjam, itu ada keterangannya, itu peminjam itu datang ke user atau ke pegawai di sana, lalu pegawai di sana memberikan keterangan mengenai apakah ingin meminjam produk A atau produk B, lalu dilengkapi persyaratan, lalu menunggu persyaratan itu diterima dan pencairan pun bisa diberikan. Oke, di sini mungkin keterangannya bisa lebih diperjelas nanti ketika sudah di fase jurnal. Di sini ada keterangan-keterangan yang sederhana saja. Untuk garis kasarnya seperti tanggalnya, jumlah pinjamannya, yang meminjam. Di sini juga ada keterangannya mengenai keterangan-keterangan sederhana isi dari dua produk tadi, yaitu produk sahabat dan dana desa. Bisa dipahami garis-garisnya ini melambangkan keterangan-keterangan. Bisa dilihat seperti ini. Oke, kita kembali ke awal lagi. Untuk yang awal nih saya jelaskan ulang. Untuk observasi tanggal 14 Februari 2020, observasi pertama kami datang ke BUMDes Barangrea. Di sana terdapat dua produk yang mereka jadikan, yaitu BUMDes simpan pinjam untuk kredit dana desa dan kerabat kredit sahabat. Di sini ada persyaratan-persyaratannya, ada jangka waktu, modal utama murni, modal dikenai biaya 2%, sistem penagihan dilakukan seminggu sebelum jatuh tempo, seluruh ketentuan murni dari kebijakan desa. Yang artinya yang memberikan pengaturan ini, yang membuat peraturan ini adalah desa itu sendiri.
untuk kerabat, kredit sahabat ini juga sama. Seperti persyaratan pengajuannya itu seperti sama kayak tadi, ada fotokopi KTP, fotokopi KK, dan sertifikat. Bergerak di sektor pertanian, jangka waktu pengembalian maksimal 6 bulan. Dan batas pinjamnya itu cuma 2 juta. Lalu rentang pencairan dana sejak pertama kali kita minjam itu 3-5 hari. Masa analisis usaha. Dan pencairan ini diberikan secara cash, bunganya 0%, tetapi ada biaya administrasi 8%, dan beberapa keterangan-keterangan tambahan lainnya. Oke, ini keterangan yang tadi. Untuk keterangan tambahannya ada keterangan kalau misalnya si peminjam belum mengembalikan minimal 95%, maka akan berpengaruh kepada seluruh masyarakat dalam pencairan selanjutnya. Artinya jika ada satu orang yang tersendak belum membayar hutang, maka yang lainnya juga akan terkena imbasnya. Oke, untuk maksudnya fleksibel ini tadi, untuk pengembaliannya fleksibel atau bisa dibilang sangat mudah. Seperti jika ingin dikembalikan bulan ini, maka bisa dibuat janji untuk dikembalikan bulan ini. Oke, untuk tambahannya ini tentang sejarah-sejarahnya sudah dijelaskan kayak tadi. Oke, sekarang karena tadi sudah menjelaskan sejarah, sekarang akan menjelaskan mengenai kendala-kendala seperti ini. Potensi pengembalian uang yang cukup aman tergantung hasil panen, pembajakan yang melewati tempo yang disepakati, peminjaman, data-data yang dimasukkan ke aplikasi sedang mengalami perubahan, peminjaman dilakukan berdasarkan angsuran. Ya, artinya kendala-kendala ini yang membuat koperasi simpan pinjam itu belum berjalan secara sempurna. Oke, untuk selanjutnya itu keterangan sederhana tentang sejarah yang tadi saya jelaskan. Ini cuma tambahan saja yang diberikan oleh pihak akuntansi kepada pihak informatika. Di sini ada keterangan-keterangan, misalnya tadi ada tambahan kendalanya itu nasabah macet atau gagal panen, yang dimana ini artinya kalau misalnya mau mengembalikan uang tapi pas panen itu malah gagal panen, jadi akan diberikan semacam fleksibilitas untuk mengembalikan uang yang pernah dipinjam itu. Masalah fleksibilitas itu tergantung dari pegawai yang ada di barang rea itu sendiri. Oke, ini juga tambahan keterangan lainnya tentang alur bagaimana kita meminjam yang dijelaskan oleh anak akuntansi. Ya, ini dia. Peminjam meminjam ke BUMDes dan lain, dilanjutkan dengan pemeriksaan, dan ada juga ini pembuat surat rekomendasi apakah peminjam ini memang diperbolehkan meminjam atau tidak lagi, karena kan ada beberapa peminjam yang emang pernah meminjam tapi belum bisa mengembalikan. Maka disinilah tempat berundingannya untuk menentukan apakah peminjam boleh meminjam lagi atau tidak, apakah hutang yang pernah dulu dipinjam sudah dikembalikan atau tidak.
Oke, setelah ini akan ada diagram sederhana yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, mungkin itu aja yang cukup saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kami dari kelompok BUMDes Koperasi Simpan Pinjam Barang Rea mengucapkan maaf sebesar-besarnya karena kami belum bisa mempresentasikan secara bersama-sama dikarenakan beberapa dari kami sakit dan juga beberapa dari kami tidak bisa keluar rumah karena pandemi corona yang terjadi ming- pada minggu-minggu ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.